Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Audrik Asadi dan rekan saya Audrey Shiva di Satwika Podcast. Tepatnya kita ngobrol santai dan penuh makna. Yap, di sini kita bakal ngebahas banyak hal yang menarik tentang mimpi, proses, dan perjuangan di balik sebuah karya. Betul banget, kadang di balik karya yang kita nikmati ada proses panjang, ada emosi, bahkan ada keluh dan tawa. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin semua orang tuh pernah ngerasain, tapi mungkin jarang orang yang tahu dari sisi pembuatnya. Cluenya ini ya, ini tentang sesuatu yang bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita nangis, bahkan bisa mikir dalam waktu 2 jam. Wah, udah ketebak belum nih? Ya, bener banget. Kita bakal bahas dunia perfilman. Dan gak tanggung-tanggung loh, hari ini kita udah kedatangan tamu-tamu keren yang terlibat langsung di balik sebuah film yang luar biasa yang berjudul Tak Kenal Maka Ta'aruf. Langsung aja kita sambut para tamu kita dan sang produser hebat di balik film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Halo kakak-kakak, bapak-bapak semuanya. Oke, kakak boleh dong diperkenalkan dirinya dulu dan juga job desk-nya sebagai apa di film Tak Kenal Maka Ta'aruf ini. Mungkin mulai dari bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi. Saya alumni SMA Gendeng, lulusan tahun 87, berarti masuknya tahun 84. Asli saya dari Sempu. Untuk di film ini saya sebagai eksekutif produser mensupport karya Pak Mim dari awal sampai akhir, dari hanya sekedar diskusi sampai jadi tayang, sampai Pak Mim jadi tukang parkir, sehingga akhirnya mendapatkan slot tayang di XX1. Jadi film ini film yang skalanya nasional, jadi bukan kaleng-kaleng, kayaknya patut untuk ditonton sama. Kasih. Oke, oh iya. Terima kasih. Nama saya Mimi Yudiarto. Jadi kebetulan saya nulis novel yang diadaptasi menjadi film ini dengan judul yang sama. Terus saya juga sama berperan sebagai produser. Tadi udah disebutkan sama Mas Dedi bahwa jadi tukang parkir itu beneran. Jadi jangan pernah putus asa. Keluarkan effortmu segede mungkin karena hadiahnya juga akan setara. Betul ya, kira-kira. Itu untuk ngejar tanggal tayang itu sampai saya jadi tukang parkir. Ya, karena nunggu Pak, nunggu GM-nya 21. Kira-kira gitu. Karena kita memulai dari nol. Mas Dedi bisnisnya core-nya bukan di film. Saya kerja di perkebunan kelapa sawit, tapi saya hobi nulis. Oh, hobi nulis. Beliau nanti jelaskan sendiri, tapi yang jelas beliau aktivis praktisi tambang, gitu ya. Dan semuanya menyeburkan diri ke sini dengan harapan bahwa itu tadi, jangan pernah putus asa dan mundur ke belakang, karena tidak ada namanya langkah mundur, ya, ada langkah maju. Iya, setuju sekali Bapak. Baik, terima kasih. Saya Abdul Bari. Saya angkatan 90, SMA 1 Gendeng juga. Kebetulan saya satu angkatan dengan Mas Mim. Saya di sini produser dan juga seksi bantu-bantu. Pembantu umum lah. Saya profesional di pertambangan. Saya mulai lulus sampai sekarang kerja di tambang, khususnya di eksplorasi. Mungkin itu, dan saya siap lah kalau untuk bantu-bantu lagi. Saya dengarkan juga ya, beliau itu orang nomor 2 di Antam. Luar biasa sekali ya. Berarti SMA. Satu Genteng. Iya Bapak, mencetak generasi yang unggul. Boleh? Halo, perkenalkan saya Afwid Kribo. Saya casting di film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Saya di sini berperan sebagai Jenglot, temannya si Paris. Kalau saya Ika Diharjo, halo, saya salah satu cast juga di Tak Kenal Maka Ta'aruf film. Dan nama saya tadi Ika Diharjo, udah ya? Udah ya? Ika Diharjo sebagai Fatimah, maksud saya seperti itu ya. Oke, baik. Kakak-kakaknya boleh dong ceritain sedikit, kan sebagai alumni SMA 1 Genteng nih, bisa dong bagi-bagi pengalaman nih.
kan sebelum film ini jadi Sahabat Sekarang, pastinya ada awal mulanya ide Tak Kenal Maka Ta'aruf ini muncul. Nah itu seperti gimana? Oke, baik. Saya bisa sedikit cerita, ini awalnya berasal dari challenge sebetulnya, tantangan dari teman-teman di dunia film. Saya ditantang tulis novel secepat-cepatnya, dan itu nanti akan kita coba ramu menjadi skenario dan menjadi film, diadaptasi menjadi film. Judulnya Tak Kenal Maka Ta'aruf. Mereka bilang saya paling pantang ditantang. Jadi alhamdulillah saya selesaikan novel itu selama 8 hari. Setelah itu baru ya 8 hari. Itu novel tercepat saya, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Dan film ini tuh ternyata nggak cuma hiburan tetapi juga pesan moralnya, pesan sosialnya tuh kuat sekali ya Bapak. Oke. Jadi dunia saya itu di bisnis di oil and gas, Pak. Jadi saya dari sejak belum nikah sama istri saya yang sekarang, saya sudah berusaha. Jadi orang Sempu ke Jakarta kemudian nekat berusaha. Karena nggak seperti Mas Bari, saya lulusan Brawijaya. Kalau di Jakarta tuh nggak terlalu penting, makanya saya harus jadi pengusaha biar penting. Kemudian alhamdulillah mungkin ada, kalau nggak salah ada beberapa alumni SMA Gendeng yang saat ini kerja di kantor saya jadi engineer. Jadi kami ada di bidang engineering, di bidang operation maintenance, di bidang inspeksi. Kemudian saya senang sekali dengan kekuatan silaturahmi. Jadi dengan adanya media sosial, grup WA kita buat alumni semakin sejabodetabek. Dan saya orang yang pantang tidak memanfaatkan atau pantang untuk tidak bermanfaat. Jadi setiap silaturahmi saya selalu dengarkan kawan-kawan, akhirnya ketemu juga Mas Bari, ketemu Mas Mim, dan masih banyak lagi yang kami sedang kerjakan yang intinya hasil dari silaturahmi alumni SMA Gendeng. Jadi begitu ketemu Mas Mim, pertama yang saya lihat lucu aja nih orangnya. Ternyata beliau adalah profesional di bidang sawit dan beliau juga lulusan IPB, tentunya juga masuknya dulu PMDK. Pasti nggak kaleng-kaleng juga di sini ya. Luar biasa. Jadi orang bingung, ini sebenarnya Mas Mim ini apa kerjaannya? Yang kerjaannya itu sebenarnya film di sawit itu yang sampingan. Nah, kemudian kekuatan silaturahmi itu dan saya yakin niat baik dari kita semua. Jadi awalnya kita diskusi sama sutradara besar, sutradaranya Dilan. Kemudian kita diskusi di situ berbicara bahwa saya yakin bahwa media visual film itu media yang paling mudah untuk memberikan pesan moral. Jadi kita pengen buat film yang memang setelah ditonton pulang tuh ada sesuatu yang dibawa. Iya. Jadi itulah yang saya bilang ini film siar. Jadi saya baca bukunya, kemudian baca skenarionya bahwa di situ digambarkan Faris itu seorang mahasiswa yang cukup memegang prinsip-prinsip syariah agama yang baik, tapi nggak cupu, tetap keren, tetap ganteng, tetap menarik, pakai motor Eric King. Jadi beriman memegang syariah yang kuat tuh nggak harus cupu. Dengan seperti itu pun juga keren. Pasti tentunya cewek-cewek banyak suka. Kalau banyak suka, biasanya kan banyak yang nggak kuat imannya. Ini alhamdulillah Faris cukup kuat imannya. Dan pesan moral itulah yang kita pingin. Kemudian juga dari data-data yang kita lihat bahwa bagaimana jadi proses pernikahan anak sekarang makin, jadi budayanya sudah beda Pak. Kita lihat bahwa ternyata perceraian makin tinggi. Karena mereka tidak menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang sakral. Jadi seolah cuma senang-senang nikah, nanti urusan belakang. Nah, di sini tidak seperti itu. Jadi ada pesan moral yang luar biasa yang mudah-mudahan jadi siar dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi intinya bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat buat orang banyak. Jadi lewat film ini kami membawa pesan supaya kita memberikan manfaat. Itu. Saya jadi gak sabar mau nonton filmnya. Kira dari Pak Abdul Bari pesan dari alumni juga kan? Message? Mungkin nggak banyak. Yang jelas
khusus untuk teman-teman, adik-adik sekalian, jangan pernah membatasi mimpi. Keren. Jadi bermimpilah, bahasanya kita pun bisa. Seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, luar biasa Pak Dedi. Jadi bos saya. Kalau dari sisi Kak Afid dan Kak Ika nih, kan sebagai pemeran ya di filmnya. Nah, gimana rasanya jadi pemeran di film yang penuh makna ini? Mungkin dari Kak. Kalau aku pastinya bangga sekali sudah diberikan kesempatan oleh bapak-bapak hebat ini untuk memerankan salah satu cast di Tak Kenal Maka Ta'aruf, yaitu sebagai Fatimah, yang Fatimah ini porsinya lumayan besar di film ini, yaitu sebagai sahabatnya Zoya. Kemanapun Zoya pergi, kemanapun Zoya memutuskan keputusan, di situ ada Fatimah dan juga temannya lagi, satu lagi namanya Anissa. Jadi kita benar-benar 3 serangkai ya di situ tuh, bener-bener kita harus kuat di situ. Dan ternyata alhamdulillahnya saya juga bersyukur Bapak, saya dipertemukan dengan Saskia Chadwick dan juga Ina Marika. Mereka bener-bener sangat berkorelasi dengan baik dengan saya. Jadi kita tuh chemistry-nya natural gitu, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu oh ya nanti pas syuting aja deh gitu, enggak. Jadi kita memang natural, dari kita cut gitu, kita ya berteman, benar-benar berteman dan benar-benar bersahabat gitu. Dari mulai makan kita bareng, tidur kita bareng gitu. Karena kita waktu itu kan syutingnya nge-base camp ya di hotel, waktu itu di hotel di dekat IPB. Waktu itu kita syutingnya di IPB. Jadi kita nge-base camp di situ. Kita dapat kamar satu-satu, tapi kita di kamar saya bertiga. Selalu bertiga. Itu yang membuat saya tiap malam itu ya. Enggak, bukan hampir tiap malam, Kak. Memang tiap malam. Jadi kamar mereka tidak berfungsi gitu loh. Jadi iya, itu mendekatkan apa ya? Hati ke hati antara saya, Saskia dan juga Kak Ina gitu. Dan di sini saya berharap, semoga, saya juga belum tahu nih Pak, filmnya belum lihat kan. Pasti saya tidak diperbolehkan untuk melihat kan. Tapi semoga apa yang kita lakukan dengan hati ini sampai ke hati teman-teman semuanya yang nonton nanti Tak Kenal Maka Ta'aruf, harus nonton. Oke, harus nonton. Iya. Gitu Ya, aja. kalau buat saya makasih banyak Pak, saya udah bisa main di film ini. Ini juga first time film saya Pak. Dan di sini tuh menceritakan tentang persahabatan yang sangat kuat ya. Kalau dia kan bertiga, saya cuma berdua nih. Oke. Antara Jenglot dengan Paris itu yang maksud saya, di situ kita bukan sekedar sahabat, tapi udah kayak keluarga di situ. Susah senang kita bareng, kemana-mana bareng gitu kan dengan Paris kan. Ya paling lebih banyak tentang persahabatan sih di film sini gitu. Jadi kita, dan begitu saya hampir tiap hari buat bonding masuk ke Paris itu, sampai kita nongkrong tiap hari ke kafe, jalan bareng untuk menyatukan chemistry. Iya, pemain. Iya, benar. Oke, berarti totalitas banget ya Kak. Iya. Tapi selama proses syuting itu kan pastinya nggak berjalan dengan mulus gitu aja ya. Pasti ada tantangannya. Boleh nggak Kak diceritain tantangan apa aja yang dihadapi selama proses syuting film Tak Kenal Maka Ta'aruf ini? Dari aku dulu? Ya, Oke, boleh dari saya. Kalau dari saya sebenarnya malah sebelum produksi. Kenapa Pak ketawa Pak? Iya. Soalnya kendalanya saya itu adalah, saya dipilih menjadi Fatimah, tapi di situ Fatimah harus berlogat Batak, sedangkan saya orang Jawa. Jawa totok ini Pak. Saya udah aku ngomong basic medok gitu ya. Terus aku disuruh Batak. Udah saya coba selama reading, waktu itu reading kurang lebih 1 mingguan apa? Iya Pak ya, 1 mingguan itu tuh saya udah mencoba untuk ayo Batak, ayo bisa gitu. Saya sampai mendengarkan lagu-lagu Batak setiap di mobil. Kemanapun itu, anak Medan itu saya puter selalu, lagu anak Medan itu saya puter selalu di mobil selama saya menjiwai si Fatimah ini. Pada waktu itu saya seperti dinyatakan gagal oleh Pak Produser juga ada. Tidak hadir di sini ya Pak W ya. Maaf Pak W, ini bukan gosip Pak W, ini kan fakta ya Pak. Ya, di situ saya dibilang kamu kurang Batak gitu. Wah itu saya sebagai aktor, gagal ini saya gitu. Apakah saya di-cut gitu? Apakah saya di-cut Pak? Apakah saya akan diganti dengan orang lain? Enggak. Tapi kamu akan saya ganti logat Jawa. Tapi di situ harusnya saya seneng ya karena saya orang Jawa, tapi di situ saya sedih.
Saya sedih karena kenapa? Dari awal Fatimah itu bentuknya adalah Batak. Kenapa harus diganti gara-gara saya nggak bisa? Saya bisa, gitu. Saya bisa Pak. Mungkin ada jalan lain, kursus mungkin gitu. Oke, saya kursuskan kamu bahasa Batak. Saya les bahasa Batak. Jadi teman-teman setelah reading mereka pulang, aku masih les. Saya masih les bahasa Batak. Itu bener-bener tiap malam dan itu gak tahu kenapa memang tekad saya kuat banget sih untuk menjadi Fatimah itu karena udah merasa dikasih kesempatan, saya nggak boleh menyanyiakan karena kesempatan nggak datang dua kali. Iya betul banget. Kayaknya begitu kayaknya tantangan saya. Sampai nangis itu BTW. Sampai nangis. Kalau aku sih lebih ke chemistry ke Paris ya, karena perbedaan umurnya kan juga lumayan. Jadi tuh aku bingung itu mau masuk lewat mana nih gitu. Kan namanya Gen Z sama milenial kan beda Kak, ya kan? Cara bahasanya juga beda, betul. Makanya pelan-pelan oh aku biasain Paris begini. Jadi aku tuh harus bisa ngimbangin dia gitu. Biar nantinya jadi chemistry-nya tuh bener-bener ngeleket di film ini gitu. Jadi bener-bener kayak, wih gila, lu bukan sekedar temen aja tapi udah kayak saudara gitu. Ini dari bapak-bapaknya bisa diceritakan tantangan Banyak. Kalau saya list itu mungkin ya habis 2 atau 3 lembar. Tapi intinya begini, menjawab sebuah challenge, menjawab sebuah motivasi itu memang akan selalu terbit kesulitan. Tapi percayalah, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Selama itu tadi syaratnya cuma satu, effort. Jangan pernah mundur. Effort terus. Itu saya pernah ingat salah satu guru saya bilang, saya lupa ya, apakah SMP, SMA, atau justru SD. Itu mengatakan begini, yang paling penting bagimu adalah langkah pertama. Kalau kamu tidak berani melangkah, katakanlah di situ ada api, kamu tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu berani melangkahkan kakimu pertama saja, setelah itu kamu akan kemana-mana. Kira-kira begitu. Oke, jadi selama kita mau berusaha pasti ada jalannya. Yes, betul. Yes. Mungkin dari Kak Dayanya tantangannya tersendiri. Tantangannya lebih banyak dimakan sama Mas Mim. Keren banget. Kadang yang paling berat justru adegan-adegan yang paling berkesan ya di film aktor ini. Berkesan, semuanya berkesan menurut Semua saya. proses adegan yang susah itu menyatukan dengan karakter yang berbeda jadi satu waktu itu yang susah. Iya. Karakter adegan yang berkesan tuh kayaknya yang Apa lari-larian? kalau saya Lempar botol. lempar botol kalau saya ada tapi nggak boleh spoiler. Oh, boleh spoiler. Nggak spoiler. Kita penasaran juga nanti. Pas di rumahnya Zoya sih menurut saya yang paling berkesan di situ tentang ta'arufnya itu. Tentang ta'arufnya itu. Tapi aku nggak bisa jelasin ya, takutnya spoiler. Kamu cuma aku sih. Kamunya kepancing, Bro. Oke, nanti kita nonton langsung aja. Iya, Kak. harus nonton langsung. Saya mau tanya lagi nih, kan sebuah film itu pastinya punya proses panjang dari ide sampai nanti tayang di layar lebar. Apa momen yang paling berkesan buat kakak-kakak dan juga mungkin bagi produsernya, penulis film ini selama proses syuting film Tak Kenal Maka Ta'aruf? Oh oke. Iya, karena saya ngikutin dari A sampai balik ke A lagi. Jadi kalau balik lagi Pak. Semuanya penuh kesan yang kuat gitu ya. Karena kalau tadi bicara tentang shooting days ya. Shooting days kita ada 4 hari di gunung, 12 hari di kampus gitu ya. Jadi ada di gunungnya Gunung yang kita sulap jadi pesantren. Aku spoiler enggak Kak? Enggak ya? Enggak sih. Kenapa botol doang? Ya jadi kalau syuting di situ dinamikanya itu sangat cepat. Karena apa? Di situ yang namanya produser dan teman-teman produksi lah ya, semuanya itu harus menjaga moodnya pemain, harus dijaga, moodnya kru harus dijaga, makanannya pemain harus dijaga, makanannya kru harus dijaga. Mereka harus tetap sehat,
jangan sampai sakit, terus kemudian kalau bisa happy, karena biasanya yang pertama itu makanan, yang kedua itu biasanya tinggal, yang ketiga baru relationship gitu ya. Makanya itu syuting days dari hari ke hari itu sangat dinamis, tempatnya pindah-pindah dan jadwalnya padat gitu ya. Terus dari pagi buta sampai kemudian malam banget gitu ya, itu harus terus. Karena apa? Kita dituntut untuk menyelesaikan scene by scene gitu. Scene by scene. Nggak boleh lepas itu. Dalam satu hari 8 scene harus selesai. Kalau misalnya ada scene siang yang ketinggalan, kita buat malam itu jadi siang. Nah, gitu sampai kekuatan lampu yang pokoknya jadi siang deh. Nah, gimana caranya gitu gimana ya, Pak? caranya? Nah, tantangannya seperti itu, mengelola human resources, mengelola financial resources gitu ya, dan mengelola ini supply chain, karena kita harus ada pesan ke vendor makan, kita harus siapin nanti kalau sakit dilarikan ke klinik mana gitu. Kita harus kendaraannya apa saja yang dibutuhkan, nanti kalau misalnya untuk kelancaran si ada sini satu mobil, si kru ini nggak harus satu mobil, bisa satu mobil beberapa orang. Itu dinamikanya sangat tinggi. Jadi persiapannya harus spesifik itu, sedetail itu. Kalau di syuting days itu luar biasa sekali. Kalau dari kakak ini semua, pesan atau harapan untuk perfilman Indonesia ke depan bagaimana? Perfilman ke depannya yang pasti tentang film Ta'aruf, Takkenal Maka Ta'aruf ini oke. Ya itu tadi sih yang seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita kerjakan dengan hati, insya Allah semoga sampai ke hati penonton dan semoga menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua, karena di sini filmnya nggak tentang percintaan anak muda aja, yaitu Ta'aruf itu sendiri, tapi juga ada keluarga yang hangat, keluarga, karena rezeki itu kan nggak cuma tentang uang ya Pak ya, kalau yang saya tahu ya, tapi juga tentang teman yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik. Itu seperti lingkungannya Zoya ini, insya Allah kalau semisal kita ada di lingkungan yang baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Seperti kita berteman dengan orang yang jualan parfum, kita pasti akan ikut wanginya. Seperti itu. Semoga film ini juga seperti itu. Amin. Pokoknya di film ini paket komplit lah ya. Paket komplit. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Mungkin sebelum kita tutup, boleh dong dikasih pesan buat para audiens yang ada di rumah, terutama buat teman-teman yang punya mimpi di dunia perfilman, apa yang pengen kakak-kakak sampaikan? Oke. Terima kasih atas kesempatan ini menarik sebetulnya. Jadi saat ini situasinya adalah Indonesia itu lagi produktif sekali dalam bisnis perfilman gitu ya. Saya tidak bilang bisnis itu melulu tentang uang, tidak. Karena di situ juga ada value, di situ ada message, begitu ya. Artinya kalau kami mencoba membangun atau memproduksi film Takkenal Maka Ta'aruf, kami hanya berharap bahwa mudah-mudahan ini kontribusi kami terhadap generasi muda, terutama Gen Z, gitu ya, mengenai nilai-nilai ta'aruf, value tentang kaidah-kaidah agama, meskipun nggak dalam banget, tapi setidaknya kita bisa memberikan contoh lah, kira-kira seperti itu, secara visual, secara audio kan Batak audio visual, kira-kira seperti itulah harapannya. Industri perfilman tetap maju, tapi tentu saja dengan variasi film-film yang mempunyai message dan value untuk bagi generasi muda Indonesia seluruh. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya. Pada prinsipnya secara umum bukan hanya di dunia perfilman. Jadi saya selalu berpegang teguh bahwa setiap apa yang kita lakukan harus punya nilai manfaat buat manusia lain. Jadi setiap effort kita, kalau kita punya prinsip bahwa apa yang saya lakukan harus bermanfaat buat banyak orang, otomatis ada feedback ke kita, feedbacknya pasti baik juga. Gitu.
Oke, Audrey, keren banget ya obrolan kita hari ini, dari balik proses sampai pesan yang mendalam di dunia perfilman. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kakak-kakak yang Sama. hebat udah hadir di Satvika Podcast. Dan buat kalian yang lagi dengerin, ingat ya bahwa setiap film yang kalian tonton punya cerita dan perjuangan di baliknya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Satvika Podcast. Tentunya dengan topik yang gak kalah menarik. Ya, dadah semuanya. Sampai jumpa dan terus cintai karya anak bangsa. Dadah.